Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gusno Fatimah dengan NIM 230203201300057. Saya dari kelas Agribisnis A, saya dari kelompok 5 dengan Asming Kak Dias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum budaya ternak unggas acara keempat, yaitu tentang ransum ternak unggas. Nah, untuk penjelasannya, yuk simak video selanjutnya. Nah, di sini sudah terdapat beberapa jenis pakan ayam, yaitu diantaranya ada pur, ada beras merah, dan yang terakhir ada jagung. Nah, yang pertama ini adalah jagung. Nah, di sini saya sedang merasakan tekstur dari jagung itu sendiri. Nah, tekstur dari jagung itu sendiri itu adalah keras. Nah, sedangkan untuk baunya itu tidak ada. Jadi baunya itu bau khas jagung. Untuk warnanya orange. Kemudian yang kedua ada beras merah. Nah, tekstur dari beras merah itu sendiri itu lebih kasar dan juga lebih keras daripada beras putih. Untuk aromanya sendiri itu apek, dan untuk warna dari beras merah itu adalah merah. Dan yang ketiga, yang terakhir ada pur ayam. Nah, tekstur dari pur ayam sendiri itu adalah keras dan juga kasar. Sedangkan aromanya itu menyengat khas bau pur. Sedangkan warnanya itu putih kecoklatan atau krem. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama ada klasifikasi bahan pakan. Yang pertama ada hijauan kering dan juga jerami kering. Nah, itu merupakan berbagai hijauan pakan yang sengaja dipanen dan dikeringkan, serta berbagai jerami kering yang sengaja dipanen dan dirawat. Contohnya ada hai rumput gajah, hai rumput raja, dan juga hai daun jagung. Kemudian ada hijauan segar. Nah, itu merupakan berbagai hijauan pakan dan tanaman biji-bijian yang khusus dipanen dan diberikan pada ternak dalam keadaan segar. Contohnya ada rumput gajah dan rumput raja. Kemudian ada silase. Itu merupakan berbagai hijauan pakan yang telah dipotong-potong dan mengalami fermentasi terkontrol. Tidak termasuk silase ikan, butiran, bangsa padi, biji, sebangsa legum, dan umbi-umbian. Contohnya ada silase hijauan jagung, hijauan kering, dan juga lain-lainnya. Kemudian sumber energi. Nah, itu merupakan berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan energi yang tinggi. Contohnya ada jagung, dedak, bekatu, dan juga pollard. Kemudian ada sumber protein. Nah, itu merupakan berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Contohnya ada tepung ikan, soya bean meal, kedelai, meat bone meal. Kemudian sumber mineral. Nah, itu merupakan berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan mineral yang tinggi. Contohnya ada garam dapur, tepung tulang, tepung batu kapur. Kemudian ada sumber vitamin. Nah, itu merupakan berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan vitamin dan juga preparat vitamin yang tinggi. Contohnya ada minyak ikan, tablet vitamin B kompleks. Kemudian ada aditif pakan. Nah, itu merupakan berbagai bahan pakan yang tidak berfungsi sebagai sumber nutrien atau non-nutrien. Ditambahkan dalam bahan pakan dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan pola, stabilitas, dan lainnya, yaitu antibiotik, prebiotik, fitobiotik, enzim, asam organik, hormon, zat warna, dan juga lain-lainnya. Kemudian ada fungsi nutrien terhadap unggas, baik energi dan juga protein. Nah, fungsi nutrien terhadap unggas yaitu untuk sumber energi dan juga protein. Energi dibutuhkan untuk menggerakkan sirkulasi darah, penyerapan zat-zat makanan, mengeluarkan zat-zat makanan yang tidak dibutuhkan untuk keperluan bernafas, pengaturan temperatur tubuh, dan juga lain-lainnya. Energi dibutuhkan untuk semua proses dalam kehidupan. Sedangkan protein adalah unsur pokok, alat tubuh, dan juga jaringan lunak tubuh aneka ternak unggas. Zat tersebut diperlukan untuk pertumbuhan, pengelolaan, dan produksi telur, serta merupakan bagian semua enzim dalam tubuh. Kemudian cara pemberian pakan. Nah, yang pertama, memberikan pakan setiap hari. Nah, pemberian pakan itu haruslah fresh setiap hari. Kita harus menghindari pemberian pakan yang sudah berjamur atau berbau akibat penyimpanan yang terlalu lama. Kemudian memberikan pakan 3/4 dari batas ketinggian tempat pakan. Nah, pemberian pakan yang terlalu penuh dapat mengakibatkan pakan mudah tumpah, dan ini adalah pemborosan dan juga pembengkakan biaya pakan. Kemudian menggunakan pakan sesuai porsi kebutuhan perharinya, nutrisi, dan juga jenis ransum yang sesuai. Nah, di sini sudah ada kebutuhan pakan ayam kampung berdasarkan umur. Yang pertama, umur 1 minggu itu 7 gram per ekor perharinya. Kemudian umur 2 minggu itu 19 gram ekor perharinya.
Umur 3 minggu itu 34 gram per ekor per harinya, umur 4 minggu 47 gram per ekor per harinya, umur 5 minggu 58 gram per ekor per hari, kemudian umur 6 minggu 66 gram per ekor per hari, umur 7 minggu 72 gram per ekor per hari, dan juga umur 8 minggu 74 gram per ekor per harinya. Nah, kemudian ada organoleptik bahan pakan. Nah, ada bentuk, aroma, dan juga warna. Nah, yang pertama ada jagung kuning. Nah, jagung kuning itu merupakan sumber energi dan juga sekaligus sumber beta karotin untuk ransum unggas. Nah, kebutuhan jagung kuning saat ini tuh bertambah akibat meningkatnya industri peternakan, terutama ternak unggas yang mengakibatkan harga pakan melonjak naik. Nah, seperti yang sudah saya lakukan pada praktikum tadi, tekstur dari jagung kuning sendiri itu adalah keras, aromanya tidak ada, dan atau khas jagung, dan untuk warnanya itu adalah orange. Kemudian ada beras merah. Nah, beras merah itu merupakan biji-bijian utuh yang lebih kaya nutrisi dan serat dibandingkan dengan beras putih. Nah, beras merah itu termasuk sumber karbohidrat yang rendah kalori, tinggi serat, bebas gluten, dan tidak mengandung lemak trans. Nah, untuk teksturnya sendiri tadi adalah beras merah itu cenderung lebih kasar dan juga keras karena mengandung lebih banyak serat dibandingkan dengan beras putih. Untuk aroma sendiri itu apek, dan juga untuk warna dari beras merah itu adalah merah. Kemudian yang terakhir ada pur. Nah, pur adalah makanan ayam dari berbagai macam bahan yang dikombinasikan menjadi satu. Pur perlu diberikan kepada ayam untuk menyeimbangkan kebutuhan gizi pada ayam. Nah, biasanya peternak tuh memberikan konsentrat pada ayam dewasa untuk menambah bobot pada ayam aduan. Nah, untuk tekstur dari pur sendiri itu adalah keras dan juga kasar. Untuk aroma sendiri itu menyengat khas bau pur. Untuk warna sendiri itu lebih ke putih kecoklatan atau ke krem. Kemudian ada kebutuhan nutrisi unggas setiap fase fisiologi, starter dan juga finisher. Nah, pemberian pakan ayam kampung itu disesuaikan dengan umur. Berikut teknis pemberian pakan dari hari ke hari. Yang pertama, untuk anak ayam kampung atau DOC umur 0 sampai 1 minggu itu diberi pakan sebanyak 5 sampai 10 gram per ekor per hari. Untuk umur 1 hingga 2 minggu diberi pakan 10 sampai 15 gram per ekor per hari. Untuk umur 2 sampai 3 minggu diberi 15 sampai 20 gram per ekor per hari. Untuk umur 3 sampai 4 minggu diberi 20 sampai 25 gram per ekor per hari. Untuk umur 4 sampai 5 minggu diberi 25 sampai 30 gram per ekor per hari. Untuk umur 5 sampai 6 minggu diberi 30 sampai 40 gram per ekor per hari. Untuk umur 6 sampai 7 minggu diberi 40 sampai 50 gram per ekor per hari. Untuk umur 7 sampai 8 minggu diberi 50 sampai 70 gram per ekor per hari. Yang selanjutnya sekitar 100 gram per ekor per hari hingga panen. Nah, di sini sudah terdapat tabel tentang kebutuhan nutrien pakan ayam dari umur 0 sampai 3 minggu sampai 6 sampai 8 minggu. Nah, menyatakan bahwa kebutuhan energi untuk ayam periode starter 3080 kilokalori per kilogram ransum pada tingkat protein yaitu 24%. Sedangkan periode finisher 3190 kilokalori per kilogram ransum pada tingkat protein itu 21%. Kemudian anak ayam atau starter akan kalsium Ca adalah 1% dan ayam sedang tumbuh ada 0,6%. Sedangkan kebutuhan ayam akan fosfor P bervariasi dari 0,2 sampai 0,45% dalam ransum. Sekian video dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.